Permainan solut dan solpen, ya, permainan solut dan solpen. Jadi tidak ada masalah, gitu ya. Nah, tapi kita bahas satu-satu dulu jumlah mol solut per kilogram solpen. Dirumuskan molalitas sama dengan ya, pen, ya. Kita pakai pena saja ya, biar kamu itu ya pakai tunjukin ke video biar kamu ini gitu loh. Enggak salah paham. Nah, kamu nih kadang kalau enggak diinjukin video, kamu enggak tahu salah paham atau gimana gitu ya. Jadi M kecil sama dengan mol solut per kilogram solvent. Ini ya rumusnya. Nah, lihat ya. Mol solut per kilogram solvent. Ini ya rumusnya. Ya, oke. Oke. Kalau seandainya saya cari mol, berarti kalau saya cari mol solut, berarti kalau saya cari mol solut, berarti apa? M per kilogram solvent. Mol solut sama dengan M per kilogram solvent. M per kilogram, benar ya? Mol solut sama dengan M kali kilogram solvent. Matematika kamu ada. Ya, matematika cai. Ya. Oke, lihat video. Ya. Ya. Mol sama dengan M kali kilogram solvent. Kalau mencari kilogram solvent? Mol solut per M. Ya. Kalau mencari kilogram solvent, ya. Kilogram solvent sama dengan apa tadi? Mol solut per M. Rumus 3 ini, nah bisa enggak diingat kira-kira? Yang ini yang penting, nomor 1. Bisa enggak ngingatnya baik-baik? Bisa enggak? Kalau misalnya nih, apa saya foto aja di grup. Ya. Biar kamu tidak keliru, ya. Oke. Saya foto ya. Nah, udah. Lihat nggak di WA-nya? Udah dilihat WA-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang paling atas ya, M sama dengan molal sama dengan mol solut per kilogram solventnya. Molalitas itu sering disebut juga dengan molal. Sekali lagi ya, molal. Sekali lagi, molal itu ya.
Nah, sekarang ada soal. Soalnya ya, nomor 1, kelarutan dari Li2SO4 dalam air pada 0 derajat Celcius adalah 26,1 gram per 100 gram air. Nyatakan ya kelarutan ini kelarutan tersebut dalam satuan molalitas atau M kecil. Jika diketahui sekali lagi jika diketahui bobot atom Li bobot atom Li sebesar 7, bobot atom S sebesar 32, dan bobot atom O sebesar 16. Saya ulang, itu nomor 1 ya. Nomor 1, kelarutan Li2SO4 dalam air pada 0 derajat Celcius adalah 26,1 gram per 100 gram air. Nyatakan kelarutan tersebut dalam satuan konsentrasi molalitas atau M kecil. Jika diketahui bobot atom Li adalah 7, bobot atom S adalah 32, dan bobot atom O adalah 16. Ayo, 3 orang ke grup. Jawab di grup 3 orang. Ingat rumus tadi ya. Mol solut per kilogram solvent. Sekali lagi ya. Per kilogram solvent. Ya. Mol solut per kilogram solvent. Ketemu? Belum ada nih yang masuk di HP, di grup. Mau di start nggak? Ya, saya baca ya soalnya. Kelarutan Li2SO4 dalam air pada 0 derajat Celcius adalah 26,1 gram per 100 gram air. Nyatakan kelarutan tersebut dalam satuan molalitas atau M kecil. Ini rumus molalitas. M sama dengan molalitas M kecil sama dengan mol solut per kilogram solvent. Sudah ada di grup WA ya. Rumusnya saya tulis. M sama dengan mol solut per kilogram solvent. Ada yang bisa ngirim ke jawaban di grup? 3 orang, 2 orang, atau 1 terserah. 3 lah. Atau kalau mau 5 juga nggak apa-apa sih, rame-rame, keroyokan. Satuannya ini ya. Satuannya itu adalah M kecil ya. Ya. Harus yang kamu cari dulu adalah, suara saya kedengar nggak? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Yang kamu harus cari dulu adalah mol dari Li2SO4. Mencari molnya adalah harus tahu bobot dari
senyawa Li2SO4. Bobot Li2SO4 itu adalah bla 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 gitu ya. Nah, sudah tahu dapat ya bobot itu. Kemudian molnya 26,1 gram per berapa? Gitu tadi bobot molekulnya. Dapat. Nah, habis itu kan rumusnya ini M sama dengan mol per kilogram. Molnya kan sudah tahu tuh berapa tadi dapatnya per kilogram. Itu kan 100 gram, berarti kan 0,1 kilo. Nah, untuk jawaban Silvani ini belum pas ya, mirip hampir tapi belum. Ya. Coba diperbaiki Silvani Sandra, silakan, nggak apa-apa. Ya. Mol sama dengan 26,1 per berapa bobot molekul. Ya sama dengan itu dapat molnya. Ya mol itu langsung dibagi dengan 0,1. Nah, coba diperbaiki Silvani. Atau yang lain mau dapat 2 orang sama Silvani bertiga, silakan. Nomor gampang, pakai waktu berjam-jam. Gimana ini? Pakai waktu bermenit-menit gitu loh. Soalnya cuma segitu gampang itu. Dapat ini. Berapa dapatnya? Ini dapatnya? Jawabannya apa? Kilogram, molalitas, mol, atau yang lain? Silvani, saya tanya. Mana orangnya? Iya, Pak. Kamu jawabnya apa? M-nya itu? 2,3 2,3 kilogram atau 2,3 molaritas atau 2,3 mol? 2,3 untuk molaritas. 2,3 M atau 2,3 kilo atau 2,3 mol? 2,3 mol M. Molar, Pak. Nah, mengapa kamu jawab 2,3 kilo? Mengapa tak tulis? Perbaiki kalau mau di bintang. Ya, Pak. Ya ditanyakan molalitas M kecil. Lah ngapa jawabnya per kilo? Aduh. Harus jawabannya apa? Ya M lah, gitu loh. Ya. Harus jawabannya ya M lah. Bukan kilo, gitu loh. Perbaiki biar di bintang, kirim lagi. Biar jawabannya dilihat sama teman-teman. Nah. 2,3 mm kecil ya. Ya. 2,3 M, 2,3 molal, ya. Oke, jawaban yang ketiga tuh udah bener tuh ya. Jadi cari dulu ya, nomor 1 itu cari dulu ya. Nomor 3 tuh gini, ya dak ya. Cari dulu bobot molekul ya dari Li2SO4 ya. Li tadi berapa? 7 kali 2 ditambah S 32 ditambah oksigen 16 kali 4. Hasilnya berapa? Sama dengan bobot molekulnya berapa? 110. Ya enggak ya? Gram per mol, ya. Nah, sudah dapat itu, pakai rumus ini gitu loh. Ya enggak ya? Nih rumus ini. Ya enggak ya? Nah.
yang pertama ini ya. Nah, terus yang itu kan dalam 100 gram air, 100 gram. Berarti air, berarti berapa kilo itu? 0,1 kilo. Nah, rumusnya berarti M sama dengan mol solut per kilogram solvent. Ya, ya. M sama dengan mol solutnya tadi 110 mol dibagi berapa kilogram? 0,1 kilogram. Ya, ya. Dapatlah 2,3 M. Nah, ini. Lihat nih. Aduh. Saya foto ya di grup ya, nomor 1 ya. Ya. Saya foto di grup nomor 1 biar kamu tahu. Nah, lihat nomor 1. Saya sudah foto, ya. Mengapa pula Silvani jawabnya pakai kilogram, pakai ini? Orang ditanyanya molalitas. Ida, bisa itu nomor 1 saya foto di grup? Bisa diterima? Bisa diterima enggak? Nomor 1 saya foto di grup. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami nomor 1? Ada jawabannya di grup? Sudah bisa, Pak. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Paham. Sekarang nomor 2. Ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2, berapa? Ya. Berapa molalitas? M berarti ditanya lagi. Jangan jawabnya kilogram. Kan ditanya itu molalitas. Ya. Kalau ditanya molalitas berarti jawabannya apa? M. Ya, nomor 2 itu sama juga M. Berapa M gitu ya? M kecil ya. Berapa M? Ya. Berapa M kecil ya? Berapa molalitas larutan yang dibuat dengan mencampurkan 0,95 M molal ya. Larutan KCl yang mengandung 1,22 mol solut dengan ya sekali lagi dengan 0,63 M larutan KCl yang mengandung 0,899 mol solut. Ada 2 ya itu ya. KCl1 dan KCl2. Ingat ya, pakai rumus ini. Nah, ya, ingat ya. Ingat ya. Coba siapa yang bisa? Pakai rumus ini ya, jangan berlari dari rumus ini. Jangan berlari dari rumus yang video saya ini. Ya, yang sudah saya foto di WA group. Jangan berlari dari rumus ini. Ada yang ketemu? Bisa dilempar ke grup. Saya kasih petunjuk. Ya, kasih petunjuk. Rumusnya tetap ini ya. Apa yang harus kamu lakukan? Itu kan ada KCl yang pertama. Yang KCl pertama itu 0,9 M, 1,22 mol. KCl kedua itu 0,635 M, 0,899 mol. Nah, campur. Apa yang harus kamu lakukan? Cara yang harus kamu lakukan pertama adalah mencari kilogram dari masing-masing. Mencari kilogram dari masing-masing. Lihat caranya mencari kilogram, ada nggak di sini? Nih, rumus di sini. Ada nggak saya mencari kilogram? Ada mencari kilogram sini. Ada ya ini ya. Di bawah ini nah. Ada di saya foto. Nah, mencari kilogram masing-masing. Kamu cari kilogram masing-masing. Dari KCl yang pertama dengan KCl yang kedua. Sudah dapat kilogramnya itu, tambahkan totalnya berapa. Sama molnya juga ditambah. Jadi balik lagi ke rumus awal ini.
Gitu loh. Mol yang awal. Bisa enggak? Saya tunggu, Ding. Siapa tahu ada yang mau mengirimkan ke grup biar dibintang. Tahu mau dijawab lagi sama saya? Masa udah dikasih petunjuk? Nggak bisa. Ya. Yang pertama itu kan ya 0,95 M, kemudian 1,22 mol. Yang kedua itu 0,635 M, ya. Kemudian 0,899 mol gitu loh. Nah, sudah dapat itu ya. Ya udah tahu gitu, cari kilogram. Cari kilogram solven. Ya. Nah, untuk yang pertama cari kilogramnya ya. Kilogram yang pertama itu sama dengan rumus yang ini tadi, itu loh. Kamu cari pakai ini, rumus ini nih, kilogram yang pertama. Nah, ini nih. Ini ya, rumus ini. Ya, sama dengan ini mol solut per M ya. Kirimlah. Kalau misalnya ketemu, sudah dapat. Udah ketemu belum? Udah belum? Udah belum? Ya, Pak. Jawabannya Udah? 0,78 mol. Mana? Ada di grup. Oh ya. Ya. Jawabannya 0,78. Coba kita lihat dulu ya. Mencari kilogramnya dulu. Kilogram yang pertama itu ya 1,22 dibagi 0,95 sama dengan 1,28 kilo. 1,28 kilo. 1,28 kilo. Mana? Ada nggak 1,28 kilo dapatnya? Hah? Mana nggak? Yang pertama. Kemudian yang kilogram kedua itu adalah 0,899 dibagi 0,635 sama dengan 1,42 kilo. Ada nggak 1,42 kilo?
Hmm? 2,69 ini dari mana Pak ini? Kilogram 1 dan kilogram 2. Kilogram 1-nya mana? Kilogram 1 1,28, kilogram 2 1,421. Oke. Kilogramnya ditambah menjadi 2, sekian. Ya benar. Ya. Oke. Sudah betul ya? Jawaban saya nih ya. Saya foto. Tuh ya. Lihat jawaban saya tuh sama saja ya. Saya ngejawab itu. Saya dapat ya, punya saya juga tuh 0,7 sekian ya. Bisa nggak kira-kira? Kalau nggak bisa udah deh, capek saya. Mau ngerti mau nggak, yang penting rumusnya ini ya. Ingat-ingat nih, ini rumus nih. Ya. Nah, sekarang kita ngomong fraksi mol. Ya. Untuk soal-soalnya nanti saya berikan ya. Jadi soal-soal molaritas, soal-soal molalitas, kemudian soal-soal fraksi mol, soal-soal yang lain saya akan berikan ke kamu semua, gitu ya. Nanti kamu latihan, ya. Ada satu pertemuan, saya hanya memberikan soal, nanti kamu mengerjakannya dan kumpullah, ya, sebagai apa? Nilai harian, ya. Nilai harian, ya. Latihannya nanti bukan hanya soal-soal ini, soal-soal mungkin yang ada yang lain juga ya, ikatan. Saya kasih soal-soal latihan nanti pada satu pertemuan, ya. Itu bukan tes ya, latihan. Karena itu akan untuk nilai harian, bukan untuk nilai mid, bukan, ya. Kerjakan baik-baik, bisa kerja sama juga nggak masalah, yang penting jawabannya benar dan ngerti, ya. Nah, sekarang fraksi mol. Oke, fraksi mol. Apa Pak fraksi mol? Fraksi mol adalah jumlah mol suatu senyawa dibagi jumlah mol keseluruhan. Ya. Jadi jumlah mol, ya, fraksi mol, ya, itu harus bernilai 1. Ingat ya, fraksi mol sama dengan, ya, saya tulis lagi, ya. Fraksi mol, ya. Fraksi mol sama dengan, ya, mol komponen, ya, komponen dibagi mol keseluruhan atau mol total, ya, atau mol total. Ini. Nah, ini ya. Nah, ya. Fraksi mol sama dengan mol komponen dibagi mol keseluruhan atau mol total. Saya foto ya, biar kamu tidak lupa. Nah, siapa tahu ngeliat video susah, ya. Siapa tahu ngeliat video susah. Nah, itu. Terbalik. Fotonya terbalik. Harus kembali ke HP. Nah, ya. Fraksi mol sama dengan, ya, lihat di grup, itu adalah mol komponen dibagi dengan mol keseluruhan atau tidak lebih dari 1. Ya iyalah gitu loh. Nah, sekarang ya contoh soal, ya.
Hitung fraksi mol etanol dalam larutan yang terdiri atas 0,238 mol metanol dan 0,929 mol etanol. Buktikan bahwa total fraksi mol adalah 1. Ayo, siapa yang bisa? Aduh, gampang banget, Deng. Gitu ya. Kapan lagi? Jangan ya, jangan Silvani, yang lain, Deng. Coba yang lain, ayo. Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Hmm? Ada yang bisa atau tidak? Ada 1 orang. 3 orang deh. Biar berbagi. Ya, biar dapat poin, biar dapat ini. Bintang.
Baru satu ya? Cuma satu. Dan baru satu. Oke lah ya. Cuma satu. Naupal, mana orangnya? Iya, Pak. Nah, kita lihat ya jawaban kamu ya. Enggak ya? Mol fraksi sama dengan mol komponen per total mol sama dengan 0,38 per 0,38 tambah 0,929. Berapa? 0,38 tambah 0,29. 1,2 ya. Sama dengan 0,26. Ya, ya. Tidak ada satuan ya. Benar, tidak ada satuan. Kemudian fraksi yang kedua, ya, ya. Mol komponen per total 0,929 per 1,257 sama dengan 0,74. Jadi 0,26 tambah 0,74 itu sama dengan 1. Udah benar ya, Noval ya. Seperti itu. Oke. Gampang kok sebenarnya. Tapi kamu tuh nggak tahu lah ya. Kayak nggak ada semangat deh. Nggak apa-apa, tidak bersemangat. Ingat ya, saya juga tidak bersemangat untuk mengangkat nilai kamu. Enggak. Gitu ya. Jangan harap ya. Gitu ya. Ya. Kalau perlu saya tidak akan mengadakan remedi lagi. Enggak. Gitu loh. Untuk apa? Gitu. Cukuplah nilai kemarin sama satu tes Pak, satu tugas nanti saya kasih. Latihan soal-soal itu untuk kamu, ya ya, untuk kamu latihan soal-soal nanti, ya ya. Saya kasih satu pertemuan untuk kamu latihan soal-soal, ya ya. Kerjakan nanti dikirim ke nanti yang saya saya berikan nomor WA, ya dikirim ke situ. Ya sudah, kerjakan itu sebagai harian. Dan kemarin sebagai min. Udah, nanti tinggal semesteran 3 kan komponen. Udah, ngapain? Itu tidak ada. Yang dikit ya biarin aja EGP, bukan urusan aku. Ya, ya. Kamu mau ngemis-ngemis, lapor ke rektor, lapor ke kajur kamu, silahkan. Ya, ya. Saya akan ladeni, ya, ya. Ya, saya akan hadapi, ya, ya. Percuma gitu loh ngajarin kamu capek-capek, kamu nggak semangat, ya, ya. Saya hanya bertanya kayak gini saja, yang muda-muda saja, kamu nggak mau, nggak enggan, cuma satu orang. Padahal saya tuh ngasih poin gitu ya. Bukan saya tuh nggak ngasih poin ke kamu, ya. Saya bintangin gitu loh, ya. Saya bintangin. Kalau kamu nggak percaya, saya screenshot nanti, ya yang saya bintang-bintang itu. Saya screenshot, saya kirim ke WA itu. Siapa-siapa yang saya bintang, ya. Gampang kok gitu loh, ya. Tapi kamu sepertinya tidak ada semangat gitu ya kuliah. Nggak apa-apa lah, nggak semangat juga nggak semangat kok. Yang penting apa ya? Yang penting saya terpenuhi kewajiban saya sebagai itu ya, sebagai dosen Unsri, sebagai seorang pegawai negeri, ya. Nah, sebagai seorang profesor di Unsri, kewajiban saya sudah terpenuhi, ya. Setelah kamu mau ngerti apa enggak, itu bukan urusan saya. Kamu mau dapat A, mau dapat B, mau dapat C, mau dapat D, E, G, P. Ya, gampang ya. Oke. Nah, kita lanjut saja gitu ya. Ya. Nah, itu masih ada ya. Kalau mau, kalau enggak ya sudah. Hitung. Ya. Kalau mau. Kalau enggak apa-apa. Ya. Hitung molalitas. Oh, nyerap.
Ya, soalnya saya sudah gabung sekarang. Hitung molalitas larutan dalam satuan M kecil ya, molal ya, M kecil ya. Metanol ya, metanol itu berarti CH3OH ya. Dalam air di mana metanol tersebut memiliki fraksi mol sebesar 0,25. Fraksi mol 0,25 berarti 0,75-nya apa? Nah, itu kan pertanyaannya. 0,75 itu apa? 0,75-nya berarti air. Sekali lagi ya, air. Karena kan metanol dalam air. Sekali lagi ya, kan ada dua komponen. Metanol dalam air. Berarti kalau metanolnya 0,25, berarti airnya berapa? Airnya 0,75. Fraksi molnya alias molnya air itu 0,775. Kamu tahu air kan punya bobot molekulnya 18, ya enggak ya? Berarti berapa kilo? Nah, berapa kilo? Ya enggak ya? Oke. Udah tahu berapa kilo gitu. Nah, sekarang molalitasnya kan metanolnya 0,25 dibagi kilogram tadi gitu loh. Di kilogram solpen. Solpennya kan air. Nah, itu udah saya kasih petunjuk. Sudah jelas-jelas saya kasih petunjuk itu ya, ya. Saya ulang ya petunjuknya sekali lagi. 0,25 itu kan itu metanol. Berarti 0,75-nya itu adalah air. Sekali lagi ya, 0,75 air. Apa Pak 0,75? Berarti 0,75 mol itu air. Nah, kalau airnya itu 0,75, berarti kan kamu bisa mencari berapa kilogram. Ya, ya. Berapa kilogram airnya ada di situ gitu. Karena kamu tahu bahwa bob berat ataupun bobot beratnya ya ada ya dari air itu sebagai solvent. Karena kan ini kan rumusnya ingat nih, M sama dengan mol solut per kilogram solvent. Berarti yang kamu harus cari itu sekarang kilogram solvent. Karena mol solut kamu sudah tahu mol solut itu berapa? 0,25 itu metanol. Yang di soal itu 0,25. Berarti yang harus kamu cari adalah kilogram solvent. Karena fraksi mol kan itu sudah menyatakan jumlah mol, gitu loh. Sekali lagi ya, fraksi mol itu kan menyatakan jumlah mol. Saya tulis lah ya, sekalian saya tulis juga ya.
Sudah yang bisa? Ada satu orang yang menjawab, itu Ayu Nurhaliza. Mana orangnya? Ada, Pak. Nah, Ayu Nurhaliza, ya, itu satu fraksi mol totalnya. Nanti tuh di ini suaranya tolong dikecilin dulu. Itu sangat itu berisik. Di stop dulu. Itu fraksi molnya itu sama dengan kan totalnya 1. Nah, berarti ya kalau diketahui yang metanolnya 0,25 berarti airnya berarti 1 min 0,25. Hasilnya fraksi mol air itu sebesar 0,75 fraksinya. Alias itulah jumlah dari mol air 0,75 ya 0,75 kilogram air ya. Nah, mencari sekarang mencari mol dari pelarut ya dari solvennya ya. Mencarinya adalah mol sama dengan gram per BM, berarti ya gramnya itu dapatnya itu sebesar 13,5 gram dijadikan kilogram sebesar 0,0135 ya. Oke, sudah betul itu. Kemudian molalitas pakai rumus ini sama dengan mol solut per kilogram solven ya, rumus ini yang tadi di WA juga ya. Itu sama dengan mol solut per kilo. Mol solutnya berarti kan metanol. Metanol kan molnya tadi 0,25. 0,25 mol dibagi kilogram solven. Kilogram solvennya berapa tadi? Itu 0,0135. Dapatnya 18,5 M. Dan itu sudah betul. Mana Ayu? Ya, Pak. Ya, sudah betul ya. Sudah saya bintang. Ini jawaban saya foto. Persis kayak jawaban Ayu. Nah, ya. Jawaban saya persis ya. Sama jawaban Ayu, gitu loh. Ayu Nurhaliza. Ya. Mantap. Ya. Pelajari lagi. Ya. Oke, nah sekarang sifat koligatif. Saya nggak mau panjang-panjang nggak ya cerita macam-macam, ntar kamu nggak bisa jawab, ntar itu mendingan kita masuk terus-terus aja ya. Kamu nggak bisa urusan kamu lah gitu ya. Yang penting saya sudah ini kayak nggak semangat gitu ya. Saya udah semangat sore-sore ya, semangat sudah. Pagi tadi saya ngajar ya full, masih saya kuat-kuatin ya untuk berbicara. Kalau enggak tuh tenggorokannya udah enggak keturunan sakitnya gitu ya. Tapi masih dikuat-kuatin demi kamu ya. Kamunya enggak semangat ya udah. GP ya. Nah, sekarang sifat koligatif larutan ya. Ada 4 sifat larutan. Nah, sekarang apa Pak sifat koligatif? Sifat koligatif itu sifat-sifat yang dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Sekali lagi, sifat koligatif adalah sifat yang dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Saya ulang ya, sekali lagi, itu sifat koligatif adalah sifat yang dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Ya berarti apa? Ya dipengaruhi molal, yang dipengaruhi molar lah, yang dipengaruhi persen mol ya, fraksi mol lah gitu ya. Ya itulah pokoknya ya sifat-sifat itu. Nah ya ada 4 sifat larutan yang sangat dipengaruhi oleh kuantitas solut dalam larutan, disebut dengan sifat koligatif atau kolektif ya. Sifat itu adalah penurunan tekanan uap, kenaikan TDD, penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Saya ulang. Yang pertama itu tekanan uap, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang kemudian ketiga itu penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmotik. Ulang ya, ada 4 sifat koligatif larutan, yakni sifat yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Yang pertama itu penurunan tekanan uap. Yang kedua itu kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan keempat, tekanan osmosis. Pada mulanya, sifat koligatif digunakan untuk melihat pengaruh solut elektrolit
Pengaruh solut elektrolit dan non elektrolit terhadap sifat larutan itu awalnya. Tapi ya sekarang ya itu ya sifat koligatif itu ada 4 itu ya. Jadi berlanjut gitu ya. Ada 4 ya. Dan tekanan uap. Untuk solut dengan karakter non-volatil dan non-elektrolit seperti gula, solut ini tidak terdisosiasi dan tidak menguap. Tekanan uap larut murni lebih besar dari larutan karena pada yang murni kecenderungan uap memicu entropi yang besar. Sedangkan pada larutan dengan solut entropi besar sudah ada dalam larutan sehingga penguapan menjadi berkurang. Makanya ada istilah penurunan tekanan uap. Ya. Melalui hukum Rolle, itu diketahui tekanan solven sama dengan fraksi mol solven dikali tekanan uap murni dari solven. Jadi P solven, tekanan solven sama dengan X solven. X itu fraksi mol. Fraksi mol solven dikali P0 solven. Jadi P0 itu tekanan uap murni dari solven. Sedangkan fraksi mol solven tambah fraksi mol solut sama dengan 1. Kamu sudah tahu tadi ya. Atau fraksi mol solven sama dengan 1 min fraksi mol solut. Itu sudah tahu ya. X itu fraksi mol. Jadi hukum Rolle yang kamu ingat adalah P sama dengan X kali P0. Jadi P solven sama dengan X solven dikali P0. Jadi P solven sama dengan tekanan solven dikali sama dengan X solven berarti fraksi mol solven dikali P0 solven. Itu yang rumus yang umum ya. Rumus yang umumnya. Tekanan uap ya. P solven sama dengan X solven ya dikali P0 solven. Ya, ini. Rumusnya. Nah, lihat ya. Masih saya semangat nih ya. Ngasih ke kamu nih rumusnya nih. Nah, P solven itu ada tuh, ya. Di slide juga ada P solven sama dengan X solven dikali P0. P0 itu tekanan uap murni ya. Tekanan uap murni. Kalau ke P solven sama dengan tekanan solven. Ya. Lihat ya ini ya. Lihat ya yang di video ini ya. Perlu dipoto enggak ke WA kira-kira? Hanya sekedar serumus ini. Dipoto saja ya kamu nih ya. Lemot. Kamunya udah lemot-lemot. Nah, ada. Kamu nih. Bingung saya dengan kamu. Nah, itu ya. Saya kasih di grup ya P solven sama dengan X solven dikali P0. Bisa dipahami? Itu rumusnya. X itu apa, Pak? X itu sama dengan fraksi mol. Ya, X itu sama dengan fraksi mol. Nah, itu ada. Siapa yang bisa? Nomor 1, tekanan uap etanol pada temperatur tertentu adalah 66,5 torr. Hitung tekanan uap etanol jika 0,2 mol glukosa dilarutkan dalam 1,25 mol
alkohol. Ya. Jika 0,2 mol glukosa dilarutkan dalam 1,25 mol alkohol. Ya, sekali lagi ya. 0,2 mol glukosa dilarutkan dalam 1,25 mol alkohol. Jadi, fraksi mol totalnya berapa? Ya, dicari. Jumlah mol totalnya berapa sekarang? 0,2 ditambah 1,25 berapa? Mol total? 1,45. 1,45 mol. Itu adalah mol total. Sekarang mol alkoholnya berapa fraksi molnya? Mol alkohol kan sudah tahu. Ya, Dek, ya? Ya, Dek, ya? Mol alkoholnya sudah tahu 1,25 mol. Berarti fraksi mol alkohol sama dengan 1,25 mol dibagi berapa mol totalnya tadi? 1,45 mol. Itulah dapat fraksi mol alkohol. Sudah dapat fraksi mol alkohol, langsung saja P sama dengan P alkohol sama dengan X alkohol dikali P0. Dapat kan? P alkohol tekanannya. Ya, Dek, ya? P alkohol sama dengan X alkohol. X alkohol sudah dapat tadi. Dikali P0. P0-nya itu 66,5 tor. Jawabannya dapatnya Izin berapa? menjawab, Pak, di WA. Izin menjawab di WA. Oh, ada. Silakan. Helini. Jawabannya 57,3 tor. Sudah benar ya Helini ya? Sudah betul. Ya cukup satu orang aja. Lihat jawabannya Helini ya, Dek, ya. Yang lain lihat jawabannya Helini. Fraksi mol etanol sama dengan ya etanol berarti 1,25 per 1,25 tambah 0,2 berarti 1,45 ya, berarti 1,25 per 1,45 berarti 0,8 ya, itu fraksi mol alkohol atau etanol itu. Maka tekanannya ya, tekanan uap alkoholnya sama dengan P sama dengan X kali P0. X-nya itu 0,8 dikali 66,5. Jadi dapatnya 57 tor. Itu ya. Benar sudah. Ya. Tekanan itu dapatnya 57 tor. Satuan tekanan itu macam-macam ya. Bisa tor, bisa pascal, bisa mmHg, ya. Bisa atm ya. Atmosfer ya. Itu tekanan ya. Macam-macam satuan tekanannya gitu ya. Bisa ATM, ya bukan ATM yang ngeluarin duit, bukan ya, itu automatic teller machine gitu ya. Bisa tekanan itu bisa ATM, bisa tor, bisa mmHg, bisa pascal, ya terserah mau pakai satuan mana. Kebetulan soal ini tor, mau diganti pascal ya boleh saja, 66,5 pascal misalnya gitu, atau 66,5 mmHg ya boleh aja gitu loh. mmHg itu apa? Milimeter Hg. Pascal ya nama orang. Tor ya nama orang juga ya. Ya, nama itu sudah namanya gitu ya. Ya, sudah dari sananya. Nah, sekarang soal nomor 2 ya. Ya, ada yang nomor di atas. Soal di atas. Siapa yang bisa? Ini? Ya boleh Pak, saya kirim di WA ya Pak. Ya, kirimlah di grup WA. Gampang kok, hitung penurunan tekanan uap alkohol di atas. Jawabannya adalah tekanan uapnya, penurunan tekanan uapnya sebesar Helini Ramadhani. Saya kirim lagi biar dapat bintang lagi. Tapi yang lainnya bengong. Jadi soal nomor 2 tuh ada kaitan dengan soal nomor 1. Ya betul ya Helininya. Saya kasih bintang lagi ya Helini kamu ya. Sore-sore ya dapat bintang kan, alhamdulillah. Nah, itu ya. Delta P sama dengan P0 min P. P0 itu 66,5. Sedangkan tekanan uap, penurunan tekanan uapnya ya tekanan uapnya tadi itu
Ya, yang dicari kan penurunan tekanan uapnya. Tekanan uapnya berarti yang tadi 57 tadi, yang di atas yang dijawab si Helini tadi berarti 66,5 tor dikurang 57,3 tor, dapatnya 9,2 tor. Itulah nilai dari penurunan tekanan uap sebesar 9,2 yang dijawab oleh Helini. Oke, sudah betul Helininya? Yang lain lihat ya, catat soalnya. Ya, catat, ingat-ingat jawaban ini, catat soal yang di slide itu. Nanti siapa tahu itu keluar di soal-soal ujian. Ya, saya kasih tahu aja. Siapa tahu soal-soal seperti ini keluar. Kan jawabannya sudah ada di sini. Yang dapat bintang-bintang kan sudah tahu tadi. Saya sudah jawab mana benar selama ini kan. Sudah tahu. Berarti kalau misalnya ada soal seperti itu ya harus bisa gitu ya. Oke lah, sore-sore ini lemes-lemes nggak semangat, oke lah. Tapi pas ujian harus semangat, ya. Nah sekarang kenaikan titik didih, ya. Kenaikan titik didih. Nah, ada banyak-banyak. Ntar lah saya kasih soal khusus ya. Soal-soal hitung-hitungan ini ntar ada untuk kamu latihan, ya. Sebagai nilai harian kamu, ya. Nanti saya kasih ya pada pertemuan tertentu ya. Pas saya lagi sibuk, nah, atau saya lagi ada kerjaan nanti belum bisa, misalnya nggak bisa ketemu kamu tatap muka, saya kasih soal-soal itu untuk soal-soal harian. Ya. Kenaikan titik didih ya. Karena tekanan uap larutan lebih rendah atau turun dibanding pelarut murni, maka konsekuensinya larutan juga akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi. Titik didih larutan adalah suhu di mana tekanan uap sama dengan tekanan eksternal atau sebesar 1 atm. Di mana ya delta TB ya itu ekuivalen dengan molaritas atau delta TB sama dengan KB kali M. KB adalah itu konstanta kenaikan titik didih atau konstanta boiling istilahnya ya konstanta boiling TB itu ya KB itu konstanta boiling KB ya, konstanta kenaikan titik didih molal. Jadi delta TB sama dengan TB larutan min TB solvent. Catat ya itu ya. Catat itu. Mau dicatat lagi di foto? Ya. Mau dicatat lagi foto? Namanya aku nyatetkan buat kamu nih. Ya. Delta TB ya sama dengan KB kali M kecil molal ya. Nah, kemudian delta TB sama dengan TB larutan dikurang ya TB solvent. Saya foto ya. Ini rumusnya. Nah, itu ya. Saya udah berikan rumusnya itu di grup. Ya, delta TB sama dengan KB kali M. KB itu konstanta boiling atau konstanta kenaikan titik didih. Ya. Kemudian ya M itu molalitas ya, konsentrasi dalam satuan molalitas. Kemudian delta TB sama dengan TB larutan min TB solvent. Nah, sekarang soal ya. Ya. Soal hitung kenaikan titik didih untuk 0,25 M molal larutan glukosa C6H12O6 dalam air. Jadi diketahui konstanta kenaikan titik didih air adalah 0,512 derajat Celcius per molal. Bisa? Bisa nggak? Boleh izin menjawab, Pak? Ya, izin silakan. Ya, hitung kenaikan titik didih untuk 0,25 M larutan glukosa ya dalam air jika diketahui konstanta kenaikan titik didih sebesar 0,512 derajat Celcius per molal. Jadi berapa kenaikan titik didihnya? Jadi 0,128 derajat Celcius, Pak, di grup Bentar, iya.
Dikira PA. Delta TB sama dengan KB dikali M. Sama dengan 0,512 dikali 0,25 M. Sama dengan 0,128 derajat Celcius. Ya, benar. Jadi, itu ya jawabannya ya. Bintang lagi ya. Helini. Mana orangnya? Iya, Pak. Mana orangnya? Nah, berapa jawabannya? 0,128 derajat Celcius, Pak. Ya. Oke, udah oke. Nah, sekarang berikut ya. Contoh ya, beberapa solvent ya, konstanta kenaikan titik molalnya dan penurunan titik beku untuk beberapa pelarut itu solvent. Misalnya ada di situ asam asetat, benzen, di karbon disulfida, CCl4, kloroform, di etil eter, etanol dan air dengan titik didih dan itu ada nilai Kb ya. Konstanta boiling, konstanta titik didih ya. Kalau KF itu konstanta freezing ya. Oke, konstanta freezing. Kita tadi melihatnya KB ya. Untuk di sini KB. KF juga bisa. KF itu sama dengan titik beku. Ya, untuk penurunan titik beku. Kalau KB itu untuk kenaikan titik didih. Ya. Nah, sekarang penurunan titik beku. Berarti kita ngelihatnya KF. Sama aja rumusnya. Ya, delta TF sama dengan KF dikali M. Kemudian ya delta TF sama dengan KF dikali M. Ya, kali M. Kemudian delta TF sama dengan TF solvent min TF larutan. Ya, catat ya. Nah, sekarang soal titik beku ya. Titik beku. Hitung titik beku larutan yang mengandung 0,11 ya, 0,11 mol larutan non-ionik ya. Dalam 1,5 kilo benzena ya. Jika diketahui konstanta titik beku benzena adalah sebesar 5,12 derajat Celcius per molal. Siapa yang bisa? Hitung titik beku larutan yang mengandung 0,11 mol larutan non-ionik dalam 1,5 kilo benzen jika diketahui konstanta titik beku benzena tersebut adalah 5,12 derajat Celcius per molal. Siapa yang bisa? Ini ada jawabannya. Waduh, baterai saya habis ya. Mau tetheringan.
Yang betul itu ya. Loh. Nah, saya sudah cek yang betul itu adalah jawaban dari Helini ya. Diketahui ya, mencarinya yang pertama adalah saya sini agak susah ya karena HP saya sudah lemot. Saya harus tetheringan. Jadi lagi ditusuk di konektor di listrik, jadi agak maklum ya, agak ke pinggir saya ya. Mohon maaf. Ini yang Helini ini dicari M sama dengan ya itu molnya ya 0,11 dibagi 1,5 kilo dapat itu 0,07 sekian molal. Benar. Kemudian delta delta ini ya, delta T apa nih kamu nih? Helini apa nih? Itu delta TR-nya, Pak. Oh. Delta TR sama dengan K apa tuh? KF ya? Konstanta freezing ya? Ya, konstanta freezing dikali ya, M KF sama dikali dengan M. konstanta freezingnya tadi 5,12 dikali M. M-nya itu 0,733. Ya, dapat 0,733. Ya, itu ya deltanya. Sekarang T ya. Larutan sama dengan T solven min delta TR sama dengan 5,5 dikurangin 0, sekian sama dengan 5,1 derajat Celcius. Itu ya yang benar ya. 5,1 derajat Celcius. Oke ya, si Helini dapat bintang lagi kamu. Ya. Nah, yang sebelumnya itu ada si Naufal ya, itu 0,532 apa? Itu belum ya Naufalnya. Kemudian Ayu Nurhaliza itu belum, kurang itu Ayu Nurhaliza ya. Kurang ya jadi kamu harus mengurangkan hasil itu ya 5,5 itu ya dengan ini mencari 5,5. Saya juga kurang ngasih. Kamu dapat dari mana 5,5 nih? Saya enggak ngasih tahu kamu loh. Helini, gimana dapat 5,5? Gimana dapat 5,5? Ini Pak, dari sambungan itu kan harusnya ada itu Pak, titik beku dari benzen Pak. Dapat ya? Iya Pak. Ya, freezing point ya. Ya, freezing. Ya, Pak. Freezing titik beku ya. Titik beku. Dapat 5,5 ya dapatnya. Oke. Beres ya. Satu lagi tekanan osmotik ya. Satu lagi tekanan osmotik. Tekanan osmotik didefinisikan sebagai tekanan yang harus diberikan untuk mencegah pergerakan air dari solvent ke larutan. Ya, seperti gambar sebelum ini. Gambar sebelumnya yang mana ya? Ada nggak saya gambar nih? Nah, ini aduh ya. Gitu ya, bukan gambar setelah ya. Gambar ya, itu ya tekanan osmosis ya, tekanan yang diberikan untuk mencegah pergerakan air ya dari solvent ke larutan. Dari solvent ke larutan, gitu ya. Pergerakan air dari solvent ke larutan ya, pure solvent ke larutan, solution ya. Nah, itu ada ini gambar ini ya. Terlihat ini itu untuk mencegah terjadinya Izin, ini Pak. pergerakan yang biru. Halo? Untuk share screen-nya masih di soal sebelum. Untuk tampilan share screen yang ada di Bapak masih di soal sebelumnya, Pak. Oh, masih. Ini saya sudah berubah. Saya sudah soal berubah ini. Ini. Di nggak kami nampak masih ya? soal sebelumnya, Pak. Oh, Ya, Pak. gitu. Belum berubah ya? Padahal saya di sana sudah berubah loh. Nah, saya stop aja. Ya, sudah berubah di saya tadi. Cuma saya nggak tahu kalau belum berubah. Mohon maaf. Coba saya share lagi sekali lagi. Nah, ini coba. Nampak nggak? Sudah nampak, Pak. Nampak ya? Nampak. Nah, sekarang ini tekanan osmosis ya. Tekanan yang diberikan untuk mencegah pergerakan air dari solvent ke larutan. Nah, ininya pergerakan air dari solvent. Ini kan air yang biru ini, air. Kemudian larutan ini solusian yang warnanya hijau. Jadi untuk mencegah yang biru ini masuk ke dalam yang hijau itu harus ada membran semi permeabel. Dan disitulah terjadinya tekanan osmosis. Jadi tekanan di mana pelarut murni itu masuk ke dalam
larutan, ya, ya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan tekanan osmosis. Ini tadi ya, ya. Nah, ini ya. Oke. Kalau udah masuk di membran semipermeabel ini, ya berarti kan sudah ada tekanan yang diberikan. Nah, inilah tekanannya itu tadi kan pada kondisi awal kan sama tingginya antara biru dengan hijau. Pada terjadinya tekanan osmosis sudah tidak sama lagi. Karena apa? Yang dari biru ini memberikan tekanan terhadap yang warna hijau. Ya, makanya itu yang disebut dengan tekanan osmosis. Dan dirumuskan itu sebagai itu tadi gitu loh. Ya. RT sama dengan MRT. Jadi pakainya molaritas ya. Saya memang tidak memberikan soal di sini, enggak gitu karena gampang ya tekanan osmosis ya ya. Ya. PP sama dengan NRT ya. PV sama dengan NRT atau sama dengan MRT gitu ya. Itu rumusnya. Gampang sekali ya. Kalau yang tadi tekanan uap, kemudian tekanan uap, kemudian kenaikan tekanan titik didih, ya, pernah titik beku, itu semua adalah konsentrasi yang berperan. Itu konsentrasi dalam satuan molalitas atau M kecil. Sedangkan ini, tekanan osmotik ini, yang berperan adalah konsentrasi dalam satuan molaritas atau M besar. Oke. Hitungannya gampang kok, cuma ini aja rumusnya gitu. Jadi nggak saya berikan hitungannya, enggak. Oke, cukup ya. Jadilah ya kamu juga capek kelihatan kok gitu ya. Nah, ya tidak bersemangat gitu ya, ya. Ya, tidak bersemangat banget gitu ya, nggak apa-apa lah gitu loh. Kamu capek, saya juga capek. Ya. Karena pagi tadi juga saya ada kuliah. Sama aja. Oke ya, saya akhiri aja ya gitu ya. Moga-moga kamu sehat, saya sehat. Nanti pertemuan ke-10 minggu depan, yang pasti tidak ada belum ya remedial, saya nggak tahu ada apa enggak. Sepertinya enggak ya gitu ya. Kalaupun misalnya saya tidak bisa masuk atau misalnya saya lagi sibuk atau saya ada kerjaan, saya kasih soal-soal latihan yang untuk tugas harian ya. Soal latihan untuk tugas harian. Nanti ngumpul kemananya juga ada perintahnya kok. Jadi nggak usah khawatir ya. Soal-soal latihan berapa banyak, bisa menghitung itu atau mencari struktur-struktur Lewis segala macam, menggambarkan struktur-struktur Lewis gitu ya. Nanti kamu bisa lihat di pertemuan ke-11 atau 10. Entar lah, pokoknya lihatlah, jalanin aja ya. Oke. Yang pasti tidak ada yang dadakan kok. Kalaupun soal-soal yang kayak tadi itu latihan itu kan ngumpulnya tuh misalnya besoknya ataupun berapa hari kemudian gitu. Yang harus dikumpulkan berapa ditungguin enggak ya. Kesempatan untuk berdiskusi ataupun bekerja sama silakan. Oke, saya akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Catatan aku. Kan itu tuh 1,5 kilogram. Masih belum. Iri, aku Iri. Catatan